Selamat siang, berjumpa kembali di mata kuliah Mekanika Teknik hari ini. Hari ini merupakan pertemuan 12, yaitu melanjutkan materi perkuliahan minggu kemarin, yaitu mengenai macam tegangan. Jadi, saya ulang kembali materi kuliah minggu kemarin, yaitu mengenai tegangan, di mana tegangan ini diilustrasikan sebagai berikut ini ya, seperti gambar berikut ini. Jadi apabila ada sebuah balok terletak di atas lantai, pada bagian atasnya bekerja gaya sepusat, seperti gambar di bawah ini ya. Nah, kemudian pada lantai tersebut terjadi gaya reaksi yang arahnya ke atas ya, sebesar Fr ya. Nah, gaya sepusat dan gaya reaksi akan bekerja pada setiap penampang balok tersebut. Jika kita ambil penampang A dari balok tersebut, maka di atas penampang tersebut bekerja gaya sepusat, yaitu F yang arahnya ke bawah. Dan di bawah penampang bekerja gaya reaksinya, Fr, ya, gaya reaksi yang arahnya ke atas. Nah, akibatnya pada bidang penampang tersebut, molekul di atas dan di bawah saling menekan. Karena beban F ini terpusat, maka F akan diterima sama rata oleh setiap molekul yang ada di bidang penampang ini. Nah, jika luas penampang tersebut A, maka setiap satuan luas penampang yang menerima beban sebesar F per A. Ya, beban tersebut diterima oleh molekul benda setiap satuan luas penampang yang disebut dengan tegangan. Nah, tegangan ini dinyatakan dengan tau ya. Jadi tau ini sama dengan F per A ya. Satuan tegangan kilogram kali F per M kuadrat ya, atau Newton per meter kuadrat atau Dyne per centimeter kuadrat. Tegangan ini ada tegangan normal dan juga tegangan tangensial atau tegangan geser dengan satuan kilogram kali F per M kuadrat dengan rumusan sebagai berikut. Tegangan normal biasa dinyatakan dengan notasi Fn, sedangkan tegangan tangensial atau geser disebut dengan notasi Fq. Nah, untuk tegangan dan regangan normal, kita ilustrasikan dengan menggunakan batang prismatis ya, yang didefinisikan sebagai elemen struktural lurus yang mempunyai penampang konstan di seluruh panjangnya. Gaya aksial didefinisikan sebagai beban yang mempunyai arah sama dengan sumbu elemen, sehingga mengakibatkan terjadinya gaya tarik atau gaya tekan pada batang ini. Nah, dapat dilihat di sini di mana tegangan yang terjadi pada penampang. Tegangan internal pada batang ini terlihat apabila dibuat potongan melintang ya. Nah, kemudian gaya aksial atau P adalah resultan dari tegangan yang terdistribusi secara kontinu atau berkesinambungan pada batang tersebut. Besarnya tegangan yang timbul dapat dihitung dengan rumusan P per A, di mana P ini merupakan gaya normal dan A ini merupakan luas penampang. Jika P adalah gaya tarik, maka tegangannya disebut tegangan tarik atau tensile stress. Dan bila P adalah gaya tekan, maka tegangannya disebut tegangan tekan atau compressive stress. Karena tegangan ini memiliki arah yang tegak lurus, maka jenis tegangan ini disebut dengan tegangan normal atau normal stress. Tegangan tarik biasanya didefinisikan bertanda positif dan tegangan tekan bertanda negatif. Apabila ada gaya aksial P, batang prismatis mengalami perubahan panjang. Nah, besarnya regangan terjadi itu dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Nah, jadi catatannya adalah jika P berupa garis atau maksud saya berupa gaya tarik, maka batang akan memanjang dan regangannya bertanda positif. Dan sebaliknya, jika P berupa gaya tekan, maka batang akan memendek dan regangannya bertanda negatif.
Tegangan yang bekerja dalam arah tegak lurus penampang bahan disebut tegangan normal, sedangkan tegangan yang bekerja dalam arah tangensial terhadap penampang disebut dengan tegangan geser atau shear stress. Untuk memahaminya, kita dapat melihat gambar berikut ini, yaitu metode pada sambungan baut, ya. Akibat aksi gaya tarik P, batang dan pengapit akan menekan batang baut dengan cara tumpu, sehingga menimbulkan tegangan tumpu atau bearing stress. Selain itu, batang dan pengapit cenderung menggeser baut dan memotong baut, sehingga timbul tegangan geser atau shear stress pada baut. Nah, pada gambar di samping ini, potongan baut memiliki dua bidang geser, ya, MN dan juga PQ. Nah, baut ini dikatakan mengalami geser ganda atau double shear. Nah, besarnya tegangan geser yang ditimbulkan dihitung melalui persamaan sebagai berikut ini. Kemudian ada juga yang disebut tegangan izin dan beban izin. Nah, faktor yang menjadi pertimbangan dalam suatu desain yaitu kekuatan, tampilan, ekonomis, dan juga environment atau lingkungan, ya. Kekuatan aktual struktur harus lebih besar dari kekuatan yang dibutuhkan. Nah, rasio kekuatan aktual terhadap kekuatan yang diperlukan disebut dengan istilah faktor keamanan atau safety factor atau disebut SF, di mana SF ini merupakan kekuatan aktual dibandingkan dengan kekuatan yang diperlukan. Nah, nilai SF ini memiliki kisaran lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 10. Jika SF terlalu kecil, maka kecenderungan kegagalan akan besar. Dan jika SF terlalu besar, maka struktur tersebut akan boros. Nah, dengan diketahuinya besaran tegangan izin dari suatu struktur, maka dapat dihitung pula beban izinnya. Untuk batang yang mengalami tarik atau tekan, P izinnya adalah tau dikali A. Sedangkan untuk yang mengalami gaya geser, P izinnya adalah I kali A. Dan yang untuk penampang yang mengalami tumpu, dengan persamaan tau kali A juga. Nah, kemudian ada teori dasar mengenai macam tegangan, ya. Pada pembebanan tarik terjadi tegangan tarik, dan pada pembebanan tekan terjadi tegangan tekan. Begitu pula pada pembebanan yang lain. Nah, tegangan tekan ini ada 5. Tegangan tarik, tekan, lengkung, puntir, dan geser. Nah, untuk tegangan tarik terjadi biasanya pada rantai, tali, dan sudut-sudut turbin, ya. Dapat dirumuskan sebagai berikut, ya. Sama, ya. Tegangan itu F per A, di mana F ini merupakan gaya dan A ini merupakan luas penampang. Kemudian tegangan tekan terjadi biasanya pada tiang bangunan yang belum mengalami tekukan, ya. Dengan rumusan sama, ya, F per A. Kemudian tegangan lengkung, ya, misalnya pada poros mesin atau poros roda dalam keadaan ditumpu. Jadi merupakan tegangan tangensial atau geser, di mana F ini sama dengan RA ditambah RB, ya, di mana gaya gesernya sama dengan M per W. Jadi MB ini merupakan momen lengkung dan WB ini merupakan momen tahanan lengkung, ya. Kurang lebih seperti ini, ya. Jadi ada gaya yang menumpu pada suatu batang yang menimbulkan lengkungan. Kemudian tegangan puntir, ya, terjadi pada poros roda gigi dan batang-batang torsi pada mobil, juga saat melakukan pengeboran. Nah, tegangannya yang terjadi adalah tegangan tangensial atau geser, ya, di mana MT ini merupakan momen puntir dan WP ini merupakan momen tahanan polar, ya. Nah, seperti ini contohnya. Dan kemudian tegangan geser. Tegangan yang terjadi jika suatu benda bekerja dengan dua garis gaya yang berlawanan arah, tegak lurus sumbu batang, gaya tidak segaris, namun pada penampangnya tidak terjadi momen. Tegangan ini banyak terjadi pada konstruksi seperti sambungan keling, gunting, dan sambungan baut.
Nah, seperti ini contohnya. Pada gambar ini, gaya P sama dengan P1, ya, walaupun berlawanan arah. Gaya P dan P1 ini bekerja merata pada penampang A, ya. Maka tegangan geser yang terjadi adalah F per A. Nah, tegangan geser terjadi karena gaya radial F bekerja terhadap penampang normal yang jaraknya relatif kecil. Maka pelengkungan batang dianggap tidak ada, ya, dengan rumusan seperti ini. Nah, desain untuk beban aksial dan juga geser ini ada beberapa poin yang harus dicatat ya. Jadi yang pertama, proses penentuan respons suatu struktur terhadap beban, perubahan temperatur dan aksi-aksi fisik lainnya didefinisikan sebagai proses analisis. Besaran respon yang hendak diketahui dalam proses analisis dapat berupa tegangan, regangan, dan deformasi yang terjadi. Proses kebalikan dari analisis ini disebut dengan proses desain. Dalam suatu proses desain ditentukan besaran atau ukuran suatu struktur sedemikian rupa sehingga struktur tersebut dapat memikul beban yang ada dan berfungsi sebagaimana diharapkan. Dalam proses desainnya, besaran yang hendak dicari dapat berupa ukuran penampang, ukuran alat sambung, dan material yang hendak digunakan. Sekian materi kuliah hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.